Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau bawa pujian kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Natal tak berarti tanpa Yesus di hati. Natal takkan indah tanpa kasih di hati. Berikanlah hidupmu serahkan pada Yesus, engkau akan mengalami Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You discover when you do that is Christmas, really Christmas for you. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You discover when you do that is Christmas, really Christmas for Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang sungguh nyata, sehingga Kau boleh hadir Tuhan di dalam dunia ini sebagai tanda penebusan-Mu Tuhan. Janji Allah yang telah Kau tetapkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari ini dalam serial doa pagi di bulan Desember, kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema di bulan ini adalah kasih karunia mengalami janji Tuhan. Kasih karunia mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan selalu diberikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Alkitab banyak mencatat tentang janji-janji Tuhan. Tetapi
banyak yang tidak menyadari bahwa janji-janji yang Tuhan berikan itu ternyata juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bersifat hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Dan itu juga merupakan, menurut saya, itu adalah juga janji-janji Tuhan atau warning-warning yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita berpikir bahwa janji Tuhan itu hanya berbicara mengenai hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak salah, Saudara. Tetapi saya ingin menyampaikan pagi ini bahwa janji Tuhan itu satu paket. Ya, keadilan Tuhan itu satu paket. Ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, di ayat selanjutnya dalam serial doa pagi sebelumnya saya pernah sampaikan tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, di ayat yang ke-7. Kita juga harus memperhatikan bahwa janji Tuhan itu adil bagi setiap kita. Dan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, Saudara, tidak akan mengalami janji Tuhan. Tidak akan mengalami datangnya musim di mana ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa boleh dirasakan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan terkutuklah. Bahasa yang dipakai adalah terkutuklah, berarti sudah di titik yang sangat hina, Saudara. Karena bahasa terkutuk itu oleh orang Israel dipakai menjadi kata-kata yang paling hina. Ya. Kalau predikat orang menjadi terkutuk, berarti dia memang orang yang sudah sangat pantas untuk dijauhi, pantas untuk dilaknat dan lain sebagainya, Saudara. Nah, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita ingin mengalami janji Tuhan, bahwa kasih karunia itu ada atas hidup kita untuk mengalami janji Tuhan, saya ingin sampaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, janji Tuhan itu bisa gagal manakala kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan sudah jelas mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Penjabarannya seperti ini, Saudara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Mari bersama-sama kita bayangkan. Ada semak bulus. Semak bulus itu semak yang kekeringan, Saudara. Di padang belantara. Ya, di padang belantara ini bisa berbicara padang pasir, bisa berbicara mengenai lapangan yang sangat luas. Ini berbicara mengenai ketidakjelasan di dalam hidup. Ya, kalau semak di padang belantara itu terombang-ambing oleh angin, Saudara. Ke kanan ada angin, ke kanan ikut ke kanan, ada angin ke kiri ikut ke kiri. Berbicara main kehidupan yang tidak konsisten. Kehidupan yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kehidupan yang tidak bisa diberkati Tuhan. Karena itu tadi, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Lah, bagaimana baik, Saudara? Wong di sana terombang-ambing.
tidak mempunyai patokan hidup, tidak mempunyai sumber hidup, terombang-ambing dan akhirnya tidak mungkin mengalami keadaan yang baik. Kemudian ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Sudah angus di padang gurun. Bayangkan saudara, ini kondisi tempat yang jelek terjelek. Kondisi tempat yang sudah terpuruk sekali. Tanah angus di padang gurun. Kalau di padang gurun saja mungkin masih ada kehidupan. Tetapi kalau sudah di tanah angus, saudara, ini pohon saja sudah tidak bisa tumbuh. Tidak ada kehidupan di dalam orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Sangat sedih sekali, sangat menakutkan sekali, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya jelas tidak mungkin berpenduduk, karena di situ tidak bisa ditinggali oleh orang hidup, tidak bisa ditinggali oleh kehidupan, karena memang tidak ada sumber untuk hidup. Di sana hanya susah saja, panas terus begitu. Tidak ada sumber, tidak ada pertolongan. Ya itulah gambarannya. Tuhan menggambarkan orang ketika mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia berarti mengandalkan orang lain bisa. Orang lain itu banyak, saudara. Bisa orang tua kita mungkin, bisa suami istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin kenalan-kenalan kita, mungkin dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan selanjutnya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah tahu kalau kekuatan kita itu terbatas. Tuhan sudah ngerti kalau kehidupan kita itu terbatas. Maka jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain yang jelas-jelas sama-sama terbatas. Bahkan hatinya mulai menjauh daripada Tuhan. Mari saudara, di pagi hari ini kita cross check dalam diri kita. Kita cross check dalam hati kita. Kalau kita pengen mengalami janji Tuhan, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, hati kita jauh daripada Tuhan, lambok sampai bodoh kucing, saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya janji Tuhan. Kita tidak akan mengalami yang namanya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita jauh daripada Tuhan. Karena kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri yang terbatas. Tuhan itu sangat baik, sudah ngerti kondisi kita. Kita diberitahu bahwa jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang lain, apalagi menjauh daripadaku. Kamu harus datang dekat-dekat dengan Tuhan, sumber hidup itu, maka kita akan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita cross check kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan sampai menjauhkan diri daripada Tuhan. Mari bersama-sama di bulan Desember ini kita tetap bersyukur, mendekat kepada Tuhan, dan kita tetap merasakan janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, dan kami bersyukur Tuhan berikan rambu-rambu, Tuhan berikan hal yang tidak boleh kami kerjakan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang memberikan janji-Mu yang dahsyat bagi setiap kami, dan kami ingin menerimanya Tuhan.
Biarlah setiap kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu untuk kami tidak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan orang lain, tapi kami tetap bersandar dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online, dan berkati dengan luar biasa. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.